Rini, yang dibutuhkan teman-teman itu sebenarnya apa saja? Di antaranya adalah proses pengajuan DUPA, e-DUPA. Jadi sistemnya seperti apa sih e-DUPA itu? Jadi syaratnya harus memiliki akun DUPA elektronik. Kemudian Bapak dan Ibu setelah memiliki login, username, dan password. Kemudian pilih apakah di pendidikan dan pelatihan, atau di pengembangan teknologi pendidikan, atau penunjang tugas, atau pengembangan profesi. Kemudian di mana itu butir yang Bapak Ibu harus lihat, harus diklik. Kemudian jangan lupa persentasenya untuk istilahnya prosedur penilaian DUPA ini nanti akan kami buatkan tata aturannya nanti secara teks saja. Bapak dan Ibu bisa melihat sesuai dengan panduan teks. Untuk selanjutnya ketika Bapak dan Ibu sudah memberkaskan, kemudian sementara disimpan dulu, kemudian sambil menunggu pengusulan butir-butir yang lain. Selanjutnya setelah Bapak dan Ibu sudah yakin bahwa butir semuanya akan dikirim, maka di akhirnya harus submit. Jadi setelah Bapak dan Ibu submit tentunya tidak bisa nambahi lagi butir-butir yang harus diusulkan. Nah, untuk pengajuan DUPA Bapak dan Ibu harus memiliki ataupun berlandaskan pada 3 pedoman ini, yaitu Permenpan 28 tahun 2017, kemudian Permendikbud 49 tahun 2018, dan pedoman satuan hasil. Jadi ini perangkat-perangkat kerja dari teman-teman PTP ini sudah baku, dan istilahnya kehandalannya sudah diakui oleh Permenpan, buktinya Bapak dan Ibu dinaikkan terus tunjangannya. Nah, seandainya Bapak dan Ibu tidak ataupun belum memiliki akun DUPA, prosedurnya bagaimana? Yang pertama, Bapak dan Ibu harus menghubungi sekretariat di Pusdatin secara perwakilan saja. Nanti akan mendapatkan link isian akun DUPA. Jadi link isian akun DUPA ini nanti yang menjadi landasan untuk menentukan Bapak dan Ibu itu lembaganya apa, kemudian jenjangnya apa. Kemudian PTP mengisi link isiannya ini nanti dipakai untuk istilahnya identifikasi, jadi data pribadi kalau di istilahnya GBIM ini identitasnya. Nah, Bapak akan diberi akun DUPA. Selanjutnya PTP harus mengecek kebenaran akun DUPA. Jadi jangan sampai nanti meleset, harusnya Bapak PTP mudah, ternyata tertulis PTP pertama. Kemudian juga angka kreditnya yang dulu impasing itu berapa. Nah, harus juga di cross check. Setelah ternyata ada kekeliruan, nanti dikonfirmasi ke sekretariat untuk dilakukan pembetulan. Jangan sampai akun Bapak udah bertahun-tahun ternyata keliru, Bapak dirugikan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, ini tata cara pengajuan DUPA online. Bapak mengidentifikasi persyaratan apa saja, kemudian berkas-berkas yang disyaratkan apa saja, disiapkan, dimasukkan ke setiap satu butir, hendaknya satu folder. Jadi butir misalnya nulis naskah, misalnya seperti itu, hendaknya satu folder. Biar nanti tidak keliru dengan surat tugas lain, misalnya seperti itu. Berkasnya benar, surat tugasnya salah. Nah, kalau satu folder nanti jelas pengalamatannya jelas, diklik 2 kali ya satu folder itu. Seandainya berkas yang disyaratkan hanya 2, jadi naskah video dan surat tugas misalnya, itu satu folder.
Dan kemudian analisis kebutuhan juga, surat tugas analisis kebutuhan, kemudian laporan analisis kebutuhan. Satu folder. Jangan sampai nanti beda berkas. Kalau beda berkas, Bapak dan Ibu rugi karena tidak ada sinkronisasi antara berkas pada butir yang diusulkan. Kemudian memilih kode tadi. Nah, masuk memilih kode, masuk di pengembangan teknologi pendidikan, apa pengembangan profesi, kemudian di kode tersebut, kemudian berkas butirnya akan muncul sendiri, Bapak dan Ibu lihat. Gitu. Klik gitu, kemudian pas di misalnya penulisan naskah gitu. Nah, penulisan naskah ini setiap jenjang juga beda-beda. Untuk naskah video, bawahnya ternyata juga naskah lagi. Nah, ternyata beda ini. Nah, Bapak dan Ibu harus waspadai itu. Mengenai jenjang jabatannya, kalau ternyata Bapak dan Ibu ternyata itu jenjang di atasnya, nanti harus juga sudah punya pemikiran bahwa akan 80%. Selanjutnya menginput berkas. Nanti akan ada input berkas, kemudian upload. Bapak dan Ibu juga bisa istilahnya memperbaiki butir yang sudah diajukan. Diperbaiki, saya ganti, masih bisa. Selanjutnya adalah mengusulkan dupak secara semuanya dengan submit, tombol submit. Bapak dan Ibu setelah Bapak Ibu submit, kemudian akan dikonfirmasi ke atasan, kemudian atasan langsung, kemudian kalau di BPMTP itu kalau pertama ya Kasubag, atasan langsungnya, kemudian kepala balai. Selanjutnya dari kepala balai disubmit ke sekretariat. Nah, di sekretariat ini masih melalui verifikasi. Nah, jadi pihak penilai itu harus berdasarkan verifikasi dari sekretariat. Jadi ada yang suratnya belum ada, nanti ada di Edupak itu ada keterangan bahwa suratnya belum ada. Nah, di konfirmasi ini masih memungkinkan untuk diperbaiki, namun kondisinya sangat terbatas. Sebaiknya Bapak dan Ibu tidak salah dalam pemberkasan. Walaupun di sekretariat ini masih ada peluang untuk memperbaiki, tapi prosesnya itu sangat susah ya. Jadi nanti akan membypass sistem, kemudian memasukkan lagi, atau mengirim berkas hard copy. Nah, itu kan kasihan Bapak dan Ibu, juga anunya juga pihak sekretariat juga susah untuk istilahnya harus berkomunikasi intensif dengan penilai antar sekretariat. Nah, misalnya buku yang tidak buku karangan Bapak dan Ibu yang mungkin dicurigai, nah, ini benar apa enggak, terpaksa harus mengirim hard aslinya. Nah, Bapak dan Ibu bisa saja masih dikonfirmasi untuk kebenarannya oleh sekretariat. Nah, ini sudah kami sampaikan tadi. Nah, ini berkaitan dengan kewajiban Bapak dan Ibu untuk meningkatkan jenjang pendidikan. Ini untuk pengajuan butir pendidikan dan pelatihan ini sudah mulai ke butir Bapak dan Ibu ini. Yang tadi adalah pengantar, sekarang sudah mulai ke butir-butir pengajuan berkas angka kredit. Untuk studi lanjut, untuk S2 dan S3 ini ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur untuk izin belajar dan tugas belajar. Tentu kewajiban berkasnya lain. Jadi Bapak dan Ibu dari S1 kuliah lagi, S2
kemudian dari S2 kuliah lagi S3, nanti akan mendapatkan angka kredit 50. Sudah otomatis nanti dinilai 50. Syaratnya, ketentuannya harus perguruan tinggi terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi rumpun pendidikannya harus relevan, yaitu rumpun ilmu pendidikan, ilmu komunikasi, ilmu komputer, dan seni, serta turunan dari rumpun tersebut, rumpun ilmu tersebut. Nah, ini yang saya kasih tanda merah ini sedang dalam proses perjuangan teman-teman kita yang ada di PTP Pusat. Jadi ada ketentuan bukan kelas eksekutif, bukan kelas Sabtu dan Minggu, serta bukan kelas jauh. Sedangkan pada perkembangan pembelajaran ataupun pendidikan era milenial, belajar itu bisa kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Jadi untuk butir yang merah ini untuk era sekarang sebenarnya harusnya sudah diubah, tidak harus minimal 60 km misalnya, seperti itu. Ketentuan itu di BKN sudah belum diubah, jadi masih ketentuan lama, maksimal 60 km. Kemudian ini ada ketentuan lagi, bukan kelas eksekutif, bukan kelas Sabtu dan Minggu, serta bukan kelas jauh. Nah, ini dalam perjuangan senior-senior kita di Pusdatin untuk bisa diubah agar kesempatan belajar bagi PTP dan tentunya fungsional-fungsional yang lain dan pegawai-pegawai yang lain itu mendapatkan kesempatan yang lebih luas, tidak dibatasi dengan ketentuan yang nomor merah ini. Bapak dan Ibu, untuk pemberkasan izin belajar dan tugas belajar ini tentunya berbeda karena dulu berangkat sekolahnya itu juga berkasnya berbeda. Jadi kalau tugas belajar itu dulu ada istilahnya surat tugas belajar yang tentu ini dapat yang berwenang yang mengeluarkan ini harus sesuai, Bapak dan Ibu. Jangan sampai surat tugas belajar dikeluarkan hanya oleh kepala kantor. Jadi ternyata tidak laku. Harus resmi dari kepala biro SDM. Ini kalau untuk level Kemdikbud, kepala biro SDM, mungkin di BKKBN mungkin ya berbeda nama lembaganya. Kemudian setelah ada tugas belajar, kemudian dipanggil lagi, namanya pengaktifan kembali sebagai PTP. Nah, pengaktifan kembali ini sebagai istilahnya membuka keran bahwa Bapak dan Ibu sudah bisa memberkaskan dupa. Jadi kalau surat pengaktifan kembalinya belum ada, maka Bapak dan Ibu belum berhak untuk mendupakkan angka kredit. Selanjutnya, seandainya perguruan tingginya luar negeri, harus terverifikasi ijazahnya oleh Dikti. Nah, ada verifikasinya dulu, baru nanti ijazah Bapak dan Ibu dari luar negeri tersebut laku. Jadi untuk Bapak dan Ibu meningkatkan pendidikan ini, berkasnya adalah scan ijazah asli. Seandainya harus fotokopi yang dilegalisasi oleh kepala lembaga. Dan surat tugas, surat pengaktifan kembali, dan validasi dari Dikti seandainya Bapak dan Ibu perguruan tinggi luar negeri. Kalau tugas belajar, izin belajar itu lebih sederhana, yaitu scan ijazah, kemudian surat izin belajar oleh pejabat yang berwenang. Kalau di Kemdikbud itu kepala biro SDM, dan seandainya ijazah luar negeri adalah Dikti yang memverifikasi ijazah. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pendidikan diklat
ini ada jumlah jam, kemudian angka kreditnya berapa. Jadi 15 angka kredit untuk 961 jam ke atas. Kemudian kalau 8 jam sampai dengan 30 jam itu hanya dapat 0,5 angka kreditnya. Kemudian 30 sampai 80 itu 1 dan seterusnya. Persyaratannya materinya harus relevan dengan teknologi pembelajaran. Ini yang butir selanjutnya ini, jika online dihargai 3 jam pelajaran sehari. Nah, nanti Bapak dan Ibu harus sesuaikan ini. Jangan sampai online ternyata hanya 3 hari, kemudian 32 jam tidak nginep. Nah, nanti akan diubah oleh penilai bahwa ini sehari hanya dihargai 3 jam. Jika menginap sehari 12 jam maksimal, ini maksimal kalau diklat menginap itu maksimal sehari 12 jam. Namun demikian ada juga yang enggak sampai 12 jam. Jika tidak menginap sehari maksimal 8 jam. Ini ketentuan-ketentuan dalam pengajuan butir untuk pendidikan. Kemudian yang nomor 3 ini lembaga diklat terakreditasi LAN. Ini kalau lembaga diklat. Kalau misalnya Bapak dan Ibu istilahnya kemarin mendirikan pelatihan, kemudian narasumbernya dari perguruan tinggi ternama. Nah, ini lembaga dari perguruan tinggi ternama atau kredibel yang diakui oleh Pusdatin. Tentunya UNESA diakui. Tentu. Dan kemarin teman-teman mendapatkan nilai. Namun demikian Bapak harus sadari seandainya online, 1 hari hanya dihargai 3 jam pelajaran. Dan enggak apa-apalah kita masih misalnya harusnya dapat angka 1, dapat setengah, ya alhamdulillah. Kita terus berusaha tanpa rasa lelah, nanti usaha-usaha Bapak dan Ibu akan mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian berkasnya adalah scan surat tugas asli, kalau fotokopi harus dilegalisasi. Kemudian scan sertifikat asli, kemudian ada di belakang sertifikat itu ada keterangan jam. Nah, ini. Nah, kita menginjak ke analisis kebutuhan. Mungkin Mbak Mila, apakah kita perlu tanya jawab dulu? Saya belum sempat melihat. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya, mumpung belum jauh, nanti seandainya hari ini tidak selesai, bisa dilanjutkan di sesi berikutnya. Oke. Daripada nanti semuanya tersampaikan, nanti ada yang mengganjal ternyata belum mendapatkan istilahnya konfirmasi. Oke. Saya bacakan dulu ya. Ini dari Budina. Jika saya memiliki dua ijazah S2 yang sesuai atau relevan dengan PTP itu bagaimana pengajuannya? Oke. Hanya ini, Ibu? Yang lain? Ada banyak. Oh ya, ini saya jawab dulu nanti biar nggak lupa. Ijazah S2 yang pertama itu sudah dinilai atau belum? Yang pertama, kalau sudah dinilai, berarti Ibu tidak perlu mengajukan lagi 50. Kemudian ijazah yang kedua ini masuk di penunjang tugas, nanti akan dihargai 15. Dengan ketentuan bahwa memperoleh ijazahnya yang kedua ini masa-masa menjadi PTP. Kalau dulu ketika belum diangkat menjadi PTP sudah punya 2, ya yang dinilai cuma 1. Oke. Begitu. Selanjutnya Mbak Mila. Monggo Budina maksudnya konfirmasi untuk pertanyaan ini. Budina diberi kesempatan untuk konfirmasi ulang.
tidak ada tanggapan, kita lanjut. Mungkin sudah Baik, kita Pak. Oh iya, saya. Oh iya Ibu. Bu Dina, silakan. Iya, terima kasih atas jawabannya. Dan ada pertanyaan kedua sebenarnya yang kalau misalnya saya ingin, kan sekarang Tukin sudah berubah, SK-nya berarti kita harus diubah ya SK. Iya betul Ibu. Ya itu cara prosedur pengubahannya seperti apa ya kalau saya? Ini saya sudah pesan tadi untuk perubahan ini dikomunikasikan secara pelan-pelan dengan pihak pengelola lembaga. Jangan sampai menimbulkan intrik. Dikonfirmasi ke pertama ke pihak administrasi, biasanya Kasubag, kemudian dikomunikasikan ke kepala kantor misalnya, atau kepala bidang ya, karena sekarang struktural itu sudah tidak ada kepala seksi. Pelan-pelan berdasarkan tadi Permendikbud nomor ini ternyata sudah ada penyesuaian tunjangan kinerja dari yang muda dulunya 9 menjadi 10, kemudian dari yang madya dulunya itu 11 menjadi 12. Kemudian yang utama itu dulunya berapa saya tidak tahu, sekarang sudah menjadi jenjang 14. Nah, jangan sampai menimbulkan persoalan, pelan-pelan saja. Seandainya dari pihak lembaga ternyata ini pengajuannya anggarannya itu untuk tahun ini belum ada alokasinya, Bapak dan Ibu, yang penting sudah berusaha dulu, tidak menimbulkan dampak sosial. Nah, seandainya belum bisa terlaksana pembayarannya, yang penting SK-nya sudah punya dulu, Bu. Ya. Nanti akan ada perubahan SK, Bapak dan Ibu, nanti akan disesuaikan. Tentunya ada beberapa lembaga yang tunjangan kinerjanya belum dapat, tunjangan fungsionalnya belum dapat, ternyata di penganggaran lembaganya belum teralokasi. Itu hal yang biasa di organisasi pemerintah. Tidak mengapa, yang penting payung hukumnya, permennya ada, dan untuk kedepannya kita akan mendapatkan hak-hak kita. Begitu Ibu Dina. Ibu Dina. Ya, terima kasih. Berarti tetap harus ada pengajuan dari lembaga ya sebenarnya. Iya, betul. Tidak menunggu ada perubahan SK dari Biro SDM gitu ya? Ya, kita responsif Ibu. Jadi Ibu harus istilahnya berusaha bahwa berdasarkan ini sudah mendapatkan perubahan tunjangan kinerja. Jangan dipamer-pamerkan ke orang lain yang menimbulkan atau memanas-manasi teman fungsional lain atau struktural. Demikian ya Bu Dina. Ya, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini Bu. Pak, tadi ada pertanyaan kedua Bu Dina itu yang soal pendidikan itu hampir mirip dengan pertanyaan dari Pak Denny Tarores. Ya, bagaimana itu? Mendapatkan ijazah S2 sebelum dilantik menjadi PTP dengan cara tugas belajar dari Kemendikbud, apakah boleh dimasukkan ke DUPA? Sebelum dilantik? Ya. Sudah tidak bisa. Karena ketika Bapak dan Ibu istilahnya diangkat, itu sudah ada perhitungan nilai. Ya. Jadi sudah ada perhitungan nilai impasing ketika Bapak dan Ibu diangkat itu. Memakai ijazah apa, itu sudah ada nilainya, tiap orang sudah ada. Dan ketika impasing antara ijazah S1, S2, S3 itu bedanya tidak jauh. Nah, itulah ketentuannya seperti itu. Kita tidak bisa terlalu banyak menuntut. Yang jelas S1 mendapatkan nilai 100, S2 mendapatkan 150, S3 mendapatkan 200. Itu sudah pasti. Bapak dan Ibu, mohon maaf ini karena ada beberapa banyak pertanyaan, saya tidak akan mengkonfirmasi. Jadi nanti kalau memang ada pertanyaan ulang, silakan menanyakan ulang di chat. Kita lanjutkan ya Pak. Ya, monggo Ibu. Sari, kami dari Universitas Brawijaya terkait sasaran kinerja kami, apakah yang berwenang untuk menilai, siapakah yang berwenang untuk menilai di instansi kami semuanya disetarakan menjadi
PTP muda, belum ada yang madya. Matur nuwun. Nggih. Sementara ini penilaian Dupak masih berpusat di Pusdatin Bapak dan Ibu. Untuk jangka panjangnya nanti akan dilimpahkan ke daerah provinsi misalnya atau daerah kabupaten ataupun kota. Apalagi Bapak Ari ini adalah pegawai pusat. Jadi kampus itu adalah pegawai pusat. Kemudian P4TK, kemudian LPMP itu pegawai pusat, pasti yang menilai juga tim penilai pusat. Jadi kalau jangka panjangnya nanti yang dinilai oleh daerah itu adalah yang pegawai daerah. Jadi seperti itu ketentuannya. Kita lanjut Ibu Mila. Dari PTP Pak AH apa Bu AH ya, bagaimana sekiranya lanjut sekolahnya di universitas terbuka? Apakah bisa? Bisa, Bapak dan Ibu. Sangat bisa. Hak dan kewajiban di UT itu sama dengan sekolah tatap muka, jadi tentu ijazahnya juga laku. Yang perlu harus digarisbawahi, Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan kompetensi harus 4 bidang ilmu, yaitu ilmu pendidikan, komputer, komunikasi, dan seni, yang mendukung tugas-tugas ke-PTP-an. Tentu 4 ilmu tersebut punya turunan ya, atau rumpun 4 tersebut. Semuanya akan diakui. Kalau lulusan sosial kayak saya gitu, gimana ya Pak ya? Bisa nggak ya? Ilmu sosialnya apa Ibu? Sosiologi. Sosiologi. Pendidikan sosiologi? Bukan, sosiologi murni. Itu nanti akan masuk di 15 itu yang penunjang tugas. Oh, iya. Nggih. Lanjut ya Pak. Nggih. Ada pertanyaan dari Bu Hayi dari BPTP NTB terkait dengan surat tugas kegiatan. Ada undangan pelatihan secara daring 5 hari, 3-7. Apa ini? Di sisi tanggal dari kantor kegiatan BIMTEK sebagai narsum atau fasilitator tanggal 4-5. Kira-kira dua-duanya bisa diajukan. Jadi yang tugas tadi, yang surat kedua Bu. Surat kedua itu ada tugas dari kantor untuk BIMTEK sebagai narasumber atau fasilitator di tanggal 5-nya. Sementara jadi double di tanggal 3-7 itu beliau jadi peserta juga jadi pelatihan daring, sementara tanggal 4-5 itu ini. Jadi yang tugas kedua itu di dalam tugas yang pertama. Apakah dua-duanya bisa diajukan? Di dalam satu kegiatan ya Bu? Ada 2 kegiatan. 2 kegiatan. Punya itu kan kegiatan pertama dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Kegiatan kedua itu tanggal 4 sampai tanggal 5. Jadi di dalamnya tanggal 3-7 itu. Oh, nggih. Jadi pada dasarnya masih bisa dilakoni, dan seandainya tidak keterlaluan ekstrim jamnya menjadi narasumber, misalnya jadi narasumber hanya 2 jam sehari, kemudian masih bisa mengikuti pelatihan, pada dasarnya bisa. Nah, yang jadi persoalan itu seandainya dua-duanya jamnya penuh, nah semuanya tidak, tentu yang dinilai hanya 1. Kalau dua-duanya jamnya penuh. Jadi kalau cuma sehari 2 jam jadi narasumber, kemudian hari berikutnya juga 2 jam, itulah mengapa seandainya kita mengikuti pelatihan online itu biasanya kan sinkronus asinkronus. Jadi Bapak dan Ibu bisa wakilkan laptop untuk direkam, kemudian setelah selesai bisa diulas kembali pelatihannya tersebut. Nah, masih bisa memungkinkan untuk bisa dinilai dengan ketentuan tidak kebangetan jamnya, Bu. Masih bisa. Kita lanjutkan pertanyaan dari yang resen ya, nggih Pak, nggih? Nggih, monggo. Dari Bu Heni di SMP, monggo Bu Heni. Bu Heni, monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Mila. Ya, halo. Monggo Bapak, ya, silakan, Ibu. Oh ya. Singkat dan jelas nggih. Ya, tadi saya penasaran dengan pernyataan Bapak yang bilang kalau
ijazah kita yang sebelum dilantik itu nggak berlaku lagi ya Pak ya. Terus yang kedua, waktu di SK itu kan saya mendapat angka kredit sekitar 352. Itu maksudnya gunanya untuk apa Pak? Karena kan seharusnya saya bulan April ini kan saya seharusnya kalau nggak ikut PTP, saya naik golongan. Tapi kan karena saya ikut PTP di bulan November pelantikan, jadinya saya tidak bisa naik pangkat. Nah, seperti itu. Itu angka kredit di situ gunanya untuk apa, Pak? Terima Nah, kasih. ya. Ibu Heni, jadi begini. Ketika kita mengajukan impasing menjadi PTP, itu seluruh, kalau impasing itu seluruh ijazah itu jelas sudah diverifikasi. Jadi ketika Ibu mendapatkan angka 352 itu dihitung dari yang pertama ijazah, yang kedua masa kerja. Jadi kalau impasing murni ya Bu, bukan impasing portofolio nggih. Ya. Itu Ibu sudah melebihi dari jenjang dan lama kerja Ibu. Jadi Ibu tidak perlu kecewa, yang seharusnya seandainya tidak jadi PTP sudah naik, kemudian jadi PTP kok akhirnya tidak jadi naik. Ibu masih untung Bu, tunjangan PTP-nya besar dibandingkan Ibu di fungsional biasa, maka walaupun jenjangnya lebih tinggi tapi tunjangannya sedikit. Ya. Ibu masih untung, tidak rugi. Nggih. Jadi untuk apa itu Pak sebenarnya angka kredit di situ? Angka kredit itu nanti Ibu bisa setar dari angka kredit tersebut seandainya Ibu mengusulkan angka kredit. Untuk naik pangkat maksudnya? Iya, angka kredit nanti kan berakumulasi ketika Ibu Bu Heni itu mengusulkan angka kredit, maka tambah analisis kebutuhan berapa, kemudian ikut seminar berapa, nanti 352 ini nanti ditambah nanti 400 Ibu jadi madya, seperti itu. Oh gitu. Tapi sebenarnya Pak, waktu saya ikut PTP itu kan saya belum terima ijazah S3 saya ya. Jadi saya statusnya masih S2. Nah, ketika lulus pengajuan, terus saya kan lulus S3-nya seperti itu. Tapi kan saya menunggu 1 tahun untuk dilantik. Nah, itu apa yang di angka kredit yang di SK itu sudah menghitung yang S3 saya juga atau belum ya? Apa cuma masa kerja saya gitu ya? Ketika Ibu pengajuan ijazah S3-nya belum turun ya Bu? Pada masa tunggu itu turunnya ya Bu nggih? Waktu saya ikut tes itu belum S3, belum ada ijazah S3-nya. Nggih. Nanti akan ada Ibu ajukan aja dengan keterangan Gimana Pak? Halo? Kondisi tertentu, nanti akan dapat diakui 50, nanti Ibu akan ada penyesuaian angka kredit. Oh gitu. Nggih. Namun tidak langsung serta-merta 50 Bu. Pasti ada sesuatu yang tentunya akan diidentikan seandainya Ibu pengajuan impasing dengan S3. Nggih. Nah, ini banyak terjadi itu di Pustikom, Bu. Nggih. Ya. Itu juga saya jadi boleh mengajukannya itu pengajuan dupak saya nunggu setahun dulu atau bagaimana? Ini Ibu sudah dapat SK, sudah dilantik? Sudah, dari November. Dilantik. Ibu nanti secara kolektif perwakilan lembaga mengajukan akun dupak ke Mbak Indri Pustikom. Nanti nomornya Mbak Indri saya share ke Ibu untuk Ibu bisa pengajuan dupak secara perwakilan. Jadi seandainya teman Ibu ada 13 nanti yang menghubungi Ibu saja, jangan semuanya menghubungi Mbak Indri. Saya satu-satunya Pak di Direktorat SMP. Alhamdulillah. Direktorat apa Bu? SMP Pak. SMP. Iya, berarti saya harus nunggu 1 tahun untuk pengajuan dupak. Tidak perlu. Kalau Ibu besok mendapatkan akun dupak, Ibu sudah harus siap-siap untuk bulan Juli. Diberikan keterangan yang jelas ya Bu mengenai kondisi turunnya ijazah dengan kondisi Ibu dulu tes
dan impassing. Biar nanti penilainya tidak mengalami kesulitan dan Ibu mendapatkan hak-haknya angka kredit yang pas. Oh ya, amin, 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 amin. Ya, Ibu. Ya, terima kasih Pak Kurnia untuk Ya, semoga penjelasannya. bermanfaat, Ibu. Iya. Pak, dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Yan. Silakan Pak Yan. Terima kasih Bu Moderator yang baik hati. Pak Hornia, ada yang kami tanyakan. Kami dari Kementerian Perindustrian itu 10 orang, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi sama dengan Bu Heni tadi, kami dilantik per November 2020. Jabatan kami di seksi pelatihan teknis kurang lebih rata-rata sudah 20 tahun bekerja di kementerian. Nah, untuk itu, barangkali kalau dengan usia kami yang sudah di atas 50 tahun, kami ini kan perlunya hanya aktualisasi ya. Aktualisasi bisa match dengan pekerjaan yang baru, yang bagus, yang menantang, dan bisa involved di situ. Nah, yang pertama pertanyaan saya, jadi untuk Dupake itu atau akunnya, kapan didapat? Mungkin tadi sudah dijawab sedikit. Hanya nanti prosesnya apakah akan lama, apakah nanti disampaikan ke perwakilan atau langsung direct ke personilnya. Sebetulnya sebenarnya juga sudah kami sampaikan bahwa nama-nama di PTP Kemenperin sudah kami sampaikan ke Biro SDM di Kementerian Perindustrian Jakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai perizinan belajar. Kemudian tadi ada satu lagi apa tadi, tugas belajar. Kalau bagi kami, kalau suruh belajar lagi mungkin akan lebih happy ya, dikarenakan kami akan lebih cepat mengerti mengenai ilmu ini. Yang pertama itu, target untuk kementerian juga jelas, barangkali 10 orang pada prodi S2 atau S3, dan keterbukaannya itu barangkali apakah memungkinkan kami tetap bekerja dari Senin sampai Jumat, tetapi kami bisa melaksanakan tadi kegiatan tugas belajar pada Jumat dan Sabtu. Sepertinya kami sudah tertarik untuk belajar di Indonesia, prodi S2 S3 Teknologi Pendidikan Indonesia. Apakah itu bisa memungkinkan kalau hanya sekolahnya Jumat, Sabtu, kemudian kami tetap bisa eksis bekerja. Barangkali dari pertimbangan kementerian akan bisa leluasa dikarenakan tidak mengganggu pekerjaan, tetapi dari segi pekerjaan kami bisa mengakselerasi diri. Jadi lebih mengerti gitu dengan tugas bidang pokok pekerjaannya. Jadi tidak mengklaim kami pernah diklat ini, kursus anu, pendidikan ini, tapi yang jelas kemapanan kami untuk orientasi pembelajaran itu akan teredukasi secara baik. Apakah itu mungkin untuk tugas belajar seperti itu? Dua pertanyaan Pak Hoirina dari Kemenprin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat gembira kami dan teman-teman Pusdatin juga sangat gembira karena PTP ini ternyata sudah merambah ke banyak kementerian dan banyak lembaga non-kementerian. Bapak Ian, jadi dari Kementerian Perindustrian, Bapak sekarang ada di pelatihan teknis ini sudah sangat pas, seandainya Bapak nanti fungsionalnya PTP. Jadi seandainya Bapak sekarang sudah mendapatkan SK dan sudah dilantik, tentu juga Bapak harus mendupakan. Nah, karena Bapak belum memiliki akun Dupak, nanti 10 orang ini perwakilan 1 orang saja ke sekretariat di Pusdatin, namanya Mbak Indri, untuk bisa mendapatkan akun Dupak. Dengan ketentuan Bapak sudah mendapatkan SK dan sudah dilantik. Nah, menjadi PTP. Nah, dengan mengkonfirmasi ingin mendapatkan akun Dupak ke Mbak Indri, nanti Pak Ian dan teman-teman sejumlah 10 orang ini akan diberi link untuk pengisian data Dupak Bapak dan Ibu. Data itulah nanti yang akan dipakai oleh sekretariat penilai angka kredit untuk membuatkan rumahnya itu nanti akun
Bapak Ian dan teman-teman. Linknya nanti bisa diisi oleh 10 orang karena nanti ada data-data yang Bapak isikan. Tentu ada data yang 10 orang itu sama, misalnya atasan langsungnya kepala lembaga kalau Bapak dan Ibu Bapak Ian dan teman-teman itu ternyata muda semua misalnya, karena di atas 20 tahun biasanya itu juga muda atau madya. Ada data yang sama, jadi lembaganya tentu pasti sama, Kementerian Perindustrian bidang apa misalnya. Tentu data yang sama yang lain, kepala bidang Bapak dan Ibu yang menjadi atasan langsung nanti juga sama. Nah, itu nanti akan otomatis muncul akun Bapak, kemudian username, kemudian atasan langsung, kemudian verifikatornya siapa. Nah, seperti itu. Jadi satu orang yang konfirmasi nanti akan dapat link satu itu bisa diisi oleh 10 orang. Tentu identitasnya berbeda-beda dari 10 orang tersebut. Untuk izin belajar tentunya kalau sekarang usia Bapak Ian itu sudah di atas 50, sudah tertutup kemungkinan untuk tugas belajar, kecuali kecuali aturannya di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perindustrian beda, 50 masih bisa tugas belajar. Nah, kalau Bapak Ian tadi menginginkan bekerja sambil belajar, tentunya bukan tugas belajar, namun izin belajar. Nah, posisi domisili kantor Pak Ian ada di Jakarta atau di Surabaya, Bapak? PTB Kemenperin itu ada di berbagai daerah. Saya di Bandung, 5 orang, satu di Bogor, satu di Jakarta, satu di Denpasar, dan satu di Sidoarjo, Surabaya. Oh ya, begitu. Satu di Jogja, 2 di Jogja. Begini Pak, jadi saya memiliki teman satu kelas di Direktorat PAUD Dikmas Jakarta, namanya Bu Nia Nur Hasanah. Pihak kementerian bersedia mengeluarkan surat izin belajar karena belajarnya online bisa jarak jauh. Nah, yang jadi persoalan ini di BKN-nya itu apakah sudah sambil menunggu perjuangan teman-teman di Pusdatin dan mungkin lembaga lain juga berjuang agar kesempatan memperoleh belajar dan kesempatan meningkatkan kompetensi seluruh pegawai di Indonesia ini menjadi luas dengan bisa belajar jarak jauh dengan online. Nah, BKN-nya akan istilahnya kita berjuang ke BKN untuk istilahnya mengubah minimal 60 km jarak antara domisili dengan tempat kuliah itu bisa berubah. Nah, yang terhormat Ibu Nia Nur Hasanah ini juga mendapatkan izin belajar dari Kemdikbud sambil menunggu nanti perubahan dari BKN yang 60 km minimal itu bisa berubah. Nah, untuk sementara ganjalannya masih di BKN Bapak Ian, dikhawatirkan nanti ijazahnya tidak diakui oleh BKN dan mungkin penyesuaian jenjang pendidikannya akan terganjal oleh BKN. Namun demikian teman-teman Pustekom dan teman-teman di Kemdikbud sedang memperjuangkan agar perubahan 60 km ini berkaitan dengan zaman sekarang milenial ini, kesempatan untuk belajar kan semakin luas dengan berbagai sumber belajar dan fasilitas-fasilitas belajar yang memungkinkan untuk belajar di mana saja, kapan saja. Nah, seperti itu Pak Ian. Mungkin ada yang dikonfirmasi lagi Bapak? Oke, nomor Bu Indri barangkali saya perlu untuk konfirmasi. Untuk, oh iya Bapak, nanti. Ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai tugas belajar. Kalau bagi kami itu kan ada yang mungkin ada yang 3 sampai 4 tahun lagi pensiun ya.
Jadi kalau dari segi pekerjaan saya kira mereka sudah no problem, sudah bisa diatasi lah. Hanya ya sisa waktu itu sedianya kalau bisa diaktualisasikan dalam penghargaan untuk jenjang kita berkesempatan untuk mengikuti pendidikan itu alangkah akan baiknya begitu ya. Karena akselerasi pendidikan itu akan menunjang tugas pekerjaan. Jadi kadang-kadang kita di lembaga training itu men-training orang gitu, kitanya sendiri lupa nggak di training gitu. Iya. Ya, mungkin kita aja, Pak. Terima kasih sebelumnya. Sangat gembira sekali teman-teman di Kementerian Perindustrian, walaupun pada masa-masa menjelang pensiun masih semangat untuk meningkatkan kompetensi. Keadaan teman kami Nia Nur Hasanah itu sangat optimis nanti peraturan BKN yang 60 km minimal itu akan dihilangkan. Jadi beliaunya optimis dan tentunya teman-teman yang di Jakarta itu banyak juga yang kuliah di Surabaya, Pak. Bukan cuma di UNESA saja. Jadi yang dari Bandung itu juga ada dengan ketentuan tugas belajar. Dan dengan perjuangan teman-teman di Pusdatin dan lembaga lain untuk istilahnya menghapus 60 km minimal itu, nanti beliaunya optimis akan bisa lolos karena undang-undang atau peraturan itu tentu akan berkembang, bergeser, selalu menyesuaikan keadaan kondisi terkini. Jadi seperti itu, Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak tahun depan bisa kuliah di UNESA dan fasilitas dan layanannya bagus karena saya sekarang kuliah di UNESA, Pak. Siap, Pak. Sedang diperjuangkan dalam prodi kerjasama untuk mendapatkan beasiswa. Kalau Bapak kelas kerjasama lebih akomodatif, Pak, jadwalnya. Ya, barangkali nanti ke depannya perlu ada barangkali acara ngobrol santai ya, ngobrol santai di antara PTP lintas kementerian. Saya kira juga persoalan seperti ini masih banyak dihadapi oleh PTP yang sudah lama, yang ada di Kemendikbud, apalagi kalau kami kan baru lahir 2 bulan. Saya kira juga kalau nanti ada obrolan santai begitu antar asosiasi, di antara asosiasi, PTP, kemudian tim penilai itu akan lebih melebur, akan lebih terasa kekeluargaannya dan mungkin dalam mencermati materi-materi persoalan-persoalan itu akan breakthrough begitu, akan lebih clear. Iya. Harapan saya demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Masukannya nanti akan kami teruskan. Kemudian ada masih banyak pertanyaan, masih ada Pak. Sekarang Pak Romli dulu. Silakan Pak Romli. Setelah itu kita lanjut lagi ke pertanyaan melalui chat. Oke, terima kasih Bu Mila, Pak Kurnia. Ya. Mohon izin sekalian sharing juga sih, karena saya sudah beberapa kali juga mengajukan angka kredit ya Pak ya. Tapi ada juga yang diterima, ada yang tidak gitu. Pernah juga ini karena ini saya sharing juga, ini saya mau sharing aja sih Pak. Pernah waktu itu saya kunjungan ke BPMPK Semarang. Terus kita tanya di salah satu PTP di sana, kan kebetulan di sana PTP-nya banyak sekali gitu, dan ada salah satu tim penilai gitu. Salah satu tim penilai itu sampaikan triknya untuk pengajuan Dupak itu agar biar diterima itu biasanya beliau sampaikan untuk dikerjakan secara tim gitu. Nah, kita sudah praktekkan Pak, cuman dalam perjalanannya itu ketika diajukan itu waktu itu saya berdua dengan teman, yang punya teman diterima, punya saya tidak gitu Pak. Ini memang terjadi seperti itu. Kemudian pernah juga teman kunjungan ke Pusdatin langsung menanyakan masalah ini juga. Bahwasanya yang diterima itu yang justru salah gitu. Tapi yang maksudnya sama-sama salah, tapi satu diterima, satu tidak gitu disampaikan itu. Tapi kita nggak dapatkan jawaban yang cukup memuaskan dari teman-teman Pusdatin pusat gitu untuk terkait masalah yang kami hadapi gitu. Mungkin bisa jadi koreksi juga sih, atau mungkin kalau kami menganalisis mungkin tiap tim penilai itu juga mungkin punya pandangan tersendiri atau mungkin punya pemahaman tersendiri terhadap apa yang kita ajukan gitu Pak.
saya kurang tahu juga, mungkin juga terjadi di di teman-teman PTP yang lain seperti itu. Mungkin gitu saja Pak. Mungkin gimana solusinya biar tetap semangat mengajukan DUPAK, terus mestinya ya harus ada mungkin dari APTPI mungkin yang menjembatani lah terkait masalah-masalah yang terjadi terkait pengajuan DUPAK ini Pak. Mungkin terima kasih, itu saja Pak. Mohon jawabannya. Ya, makasih Pak Romli. Yang pertama tentunya penilaian angka kredit itu ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuannya sudah baku dan biasanya sudah disepakati oleh seluruh tim penilai. Namun demikian, tim penilai itu anggotanya juga manusia biasa, juga punya khilaf, kadang juga punya emosi. Untuk kasusnya Pak Romli dan teman-teman ini berkasnya sama, kemudian ada yang dinilai sama persis ya tentunya kalau tim itu ya. Begini Pak, jadi di penilaian DUPAK itu nanti hasilnya kan ada istilahnya ada notifikasi kenapa tidak dinilai. Nah, dari notifikasi tersebut Pak Romli dan teman-teman yang DUPAK-nya tidak dinilai akan bisa memperbaiki sesuai dengan notifikasi. Tentunya kalau yang satu tidak dinilai, yang satu dinilai, dimungkinkan yang tidak dinilai itu nanti akan bisa dinilaikan lagi. Lihat notifikasinya Bapak, kekurangannya sebelah mana. Kita ikhlas saja Pak, ikhlas dan berusaha, mungkin juga kegilapan atau ketidaktelitian penilai. Jadi seandainya tidak dinilai untuk periode ini, bisa diajukan untuk periode berikutnya dengan batasan waktu 18 bulan dari kegiatan. Jadi kalau sudah melampaui 18 bulan, tentunya sudah tidak bisa dinilai lagi, sudah kadaluarsa. Asumsi kenapa kok 18 bulan itu juga ada hitungannya, Pak. Hitungan ilmiahnya. Kenapa kok tidak 1 tahun aja untuk penilaian yang periode kedua misalnya. Nah, ini masih diberi kesempatan untuk penilaian periode ketiga dari tanggal yang Bapak Ibu laksanakan kegiatan. Jadi tanggalnya Januari, kemudian masih bisa diajukan untuk Juni tahun berikutnya. Nah, tetap semangat aja Bapak Romli dan teman-teman, mudah-mudahan perbaikan-perbaikan dari DUPAK yang Bapak dan Ibu tidak dinilai yang dikembalikan itu diperbaiki, kemudian dari notifikasi tersebut sebagai landasan untuk perbaikan. Saya optimis DUPAK-DUPAK yang akan datang itu banyak yang akan ternilai karena pihak penilai itu sudah mendapatkan istilahnya masukan dari teman-teman PTP, kok banyak yang tidak dinilai, kemudian speknya diturunkan. Ketentuan penilaian untuk periode kemarin dan selanjutnya speknya diturunkan. Seandainya sudah 80% memenuhi syarat, maka bisa dinilai. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin 100 atau berapa itu harus sempurna. Sekarang 80%, cukup 80%, tapi seandainya seperti itu Bapak tidak akan cukuplah 80% aja lah, nggak usah sempurnakan ya. Tetap Bapak harus berusaha semaksimal mungkin. Dari pihak penilai akan istilahnya mentoleransi seandainya istilahnya spek atau ketentuan-ketentuannya sudah 80% mendekati, akan dinilai. Walaupun demikian dinilai dengan notifikasi yang 80%. Begitu Bapak. Fungsi pembinaan dari tim penilai juga akan diaktifkan. Yang sudah dinilai namun masih kurang juga harus tetap mendapatkan notifikasi.
Begitu Bapak Romli. Iya Pak, mungkin itu juga sih, tapi ada juga yang saya ini Pak terkait pelaksanaan diklat tadi, diklat atau pelatihan yang mulai dari kos 0 jam di antara 30 kan masih nilainya setengah tadi jenengan bilang, terus kemudian yang 30 sampai 180 nilainya 1. Nah, ini juga jadi masukan juga karena saya pernah mengalami kasus ini terkait lembaga diklat yang terakreditasi atau yang disetujui oleh Pusdatin ya Pak, itu tadi ya keterangannya gitu. Nah, gitu. Saya pernah ikut kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdatin ini. Pusdatin itu waktu itu pembuatan video pembelajaran. Saya ingat banget itu narasumbernya Mas Arief. Pak Arief. Ini yaitu tadi masih kasusnya sama. Jelas kan itu kegiatannya Pusdatin sendiri gitu. Tapi dalam pengajuannya juga tidak diterima gitu terkait tertulis, memang tulisannya ini Pak, tertulis di tidak diterimanya kan pasti ada notifikasinya, pemberitahuan tidak diterima karena apa ini. Ditulis kegiatan ini dilaksanakan oleh badan belum terakreditasi gitu. Padahal kan di poin yang berikutnya di bawahnya waktu di juknisnya itu kan ada yang ini atau diketahui atau disetujui oleh Pusdatin sendiri gitu. Itu kan jadi rancu sekali ketika kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdatin sertifikat pelatihannya ini kita ajukan tidak diterima, padahal di poin ini ada juga itu yang tertulis bahwasanya kegiatan yang disetujui oleh Pusdatin itu masih angka kreditnya akan diterima gitu Pak. Mungkin itu tadi sebenarnya sudah Pak Kurnia jawab terkait ini karena ya memang tim penilai ya manusia akhirnya gitu. Mungkin ada salah atau apa, cuman kalau terkait jadi kita juga menganalisis gini Pak, terkait isian berkas yang kita sampaikan kita upload di akun Dupak itu mungkin bisa saja tidak dibaca benar-benar gitu, karena memang saya juga sempat diskusi dengan PTP yang ada di Jawa Tengah, begitu kasusnya itu. Isian dalamnya yang kita ajukan baik itu laporan atau mungkin berita acara itu tidak benar-benar dibaca, mungkin ya Pak ya. Mohon izin Pak Kurnia, ini Purwanto boleh nimbrung? Monggo Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Monggo Pak Purwanto. Ya, terima kasih sekali Pak Purwanto. Ya, saya nyimak tadi itu. Gini ya, kami berusaha terus untuk memperbaiki sistem ya. Jadi kalau yang diangkat itu kasus-kasus, tolong jangan disebarkan ya, jangan dibawa kemana-mana gitu ya. Karena memang itu juga tantangan bagi kami membenahi penilai itu ya. Sebenarnya rencana kami itu akan sertifikasi. Penilai itu diuji dulu, diuji kompetensinya baru jadi penilai. Itu belum terlaksana karena berbagai hal ya. Jadi nanti kalau itu sudah terlaksana, mudah-mudahan tidak ada tadi penilai yang barang sama beda ya, lolos sama tidak. Itu sebenarnya penyebabnya simpel. Ketika dia mau mendengar arahan dalam penilaian itu kemudian bisa berkompromi, itu tidak terjadi perbedaan antara penilai 1 dan 2. Nah ini karena ada yang nggak mau kompromi, bandel gitu ya. Nah itu juga penyebabnya. Tapi bukan berarti itu kesalahan, enggak, karena memang ada penilaian-penilaian yang cukup sulit gitu. Yang mau nggak mau penilai 1 dan 2 itu harus dia bicara gitu. Ini gimana baiknya, timbangannya supaya kompak. Dan bukan hanya dengan nilai 2, kalau ada berkah yang sama di nilai yang lain, harus diomongin dengan penilai yang lainnya. Dan itulah kadang-kadang di dalam penilaian itu ada kesepakatan. Ketika sudah sepakat, mestinya tidak ada yang terjadi. Seperti kasus Pak Romli tadi. Punya teman dinilai, saya tidak. Dan sebenarnya juga ada kata kunci yang harus dipegang. Penilaian itu dilindungi oleh aturan di mana hasilnya tidak bisa diganggu-gugat.
Ya meski salah dia harus dianggap benar karena itu harus diamankan karena kebijakan. Tapi kalau yang seperti ini diungkap-ungkap terus begini ya, saya kok ngerasa ya mbok ya jadi penilai aja nanti ngerasain gitu. Rata-rata yang sudah jadi penilai itu jadi ngerasain kok bingungnya menilai itu. Dan tadi ya kalau ada hal yang dua orang sama katanya, belum tentu itu sama persis. Ada salah tulis sedikit atau ada yang dirubah sedikit, ada yang surat apanya enggak sesuai juga, itu hak wewenangnya penilai untuk tidak menilai. Jadi itu jangan dipermasalahkan lah. Kalau sampai nuduh enggak dibaca apa itu, demi Allah itu saya jamin itu enggak ada itu. Jangan nuduh gitu dong. Masa penilai enggak membaca itu. Jadi dengar dulu saya ngomong, boleh enggak? Jadi jangan segegabah itu menganggap kami di Pusdatin tidak menata jabatan ini dengan sungguh-sungguh. Tapi karena urusannya memang banyak dan Anda perlu tahu, pelatihan itu disepakati, tidak dinilai semua itu pernah. Yaitu kalau ada yang nanya, kok sadis, kenapa pelatihan nggak dinilai? Kami sedang berjuang dengan LAN, karena pengembangan kompetensi ASN itu pembinanya LAN, dan LAN itu menerapkan aturan, semua pelatihan pengembangan kompetensi, ada aturan-aturan, peraturan kepala LAN itu yang harus diikuti. Kalau sekarang ini kami sedang mencoba agar Pusdatin itu terakreditasi sebagai pembina teknis jabatan fungsional. Kalau sudah terakreditasi, nanti kita membuat list pelatihan-pelatihan mana yang bisa diakui, bisa dinilai, atau bisa diterima sebagai kumpulan angka kredit. Dan itu pelatihan itu nyambung dengan namanya kompetensi. Kalau pelatihan itu tidak dalam rangka membangun kompetensi, ya kami berhak mencoret untuk tidak dinilai. Kompetensi PTP itu apa? Mampu melakukan analisis misalnya. Boleh Anda ikut analisis kebutuhan. Tapi mestinya kalau sekali ikut ya sudah kompeten, kerjain aja tugasnya. Jangan ikut pelatihan sampai berulang 2-3 kali, itu artinya apa? Pelatihan yang pertama gagal atau bagaimana, atau tetap nggak kompeten. Nah itu yang menjadi catatan bagi teman-teman penilai untuk orang yang mengajukan pelatihan berulang-ulang itu juga ada datanya, dan kalau diketahui oleh penilai ya bisa saja tidak dinilai karena pelatihan dan pengembangan kompetensi itu satu kesatuan. Kalau ikut pelatihan ya harusnya sudah ikut terus kompeten. Kalau sudah kompeten ngerjain tugasnya dapat angka kredit dari tugas itu, bukan nyari angka pelatihan lagi. Nah inilah yang juga sedang kami usahakan agar tidak dikit-dikit ikut pelatihan, kemudian dalam satu periode penilaian ngajuin sertifikat penilaian sampai banyak sekali, itu kami tidak harapkan, dan mudah-mudahan teman-teman jangan begitulah. Kalau motifnya angka kredit mulu gitu ya, ya mungkin perlu berpikir ulang untuk menjadi fungsional itu untuk bekerja, berkarya, kontribusi Anda ke dalam institusi memajukan pembelajaran pelatihan. Kalau Anda kerja di lembaga pelatihan atau di lembaga pendidikan itu meningkatkan mutu pendidikan, menggunakan jabatan ini untuk mengembangkan model, mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif, memanfaatkan TIK, disitulah yang ditunggu karyanya, bukan mau cari angka kredit, kemudian toh kalau naik terus 2 tahun juga ada mentoknya, mau apa nanti kalau udah berhenti kecewa lagi, kan gitu. Jadi mohon teman-teman, saya harapkan ya tolong ya, artinya dimaklumi dari berbagai sisi ada kebijakan yang harus diterima dengan sabar dulu. Untuk pelatihan-pelatihan kami ngerem karena sudah terjadi ada yang kerjanya nyari pelatihan dan kemudian pekerjaan pokoknya nggak dikerjakan. Kok tahu Pak? Ya buktinya yang diajuin hanya butir pelatihan saja, itu kan sudah nyata-nyata tidak berkinerja. Dan saya minta teman-teman membaca Permenpan terbaru tentang penilaian kinerja ya.
penilaian kinerja ASN, penilaian kerja aparatur ini sudah ada permen terbarunya yang nanti akan mengintegrasikan SKP sasaran kinerja dengan PAK ya. Dan itu PAK itu mungkin satu-satunya penilaian kinerja yang nanti bisa dipakai untuk menilai kinerja individu maupun organisasi. Kinerja individu Anda harus menopang kinerja organisasi. Sekali lagi tolong dibaca ya peraturan Menpan nomor 8 2021 kalau nggak salah. Pokoknya yang tentang penilaian kinerja. Disitulah saya harapkan teman-teman belajar menjadi fungsional yang ikut dengan ketentuan aturannya. Saya tidak ingin Anda mengkritisi sesuatu yang memang sedang dibangun, sedang disempurnakan dalam forum-forum yang tidak langsung. Kalau ada kritik, masukan, sampaikan ke kami. Jadi asosiasi saya harapkan perannya yang lebih pas adalah dalam menghimpun teman-teman untuk sharing ya. Karena sharing sebenarnya ya best practice atau pengalaman baik saja yang perlu dibagi. Kalau yang kurang baik itu kalau saya minta dikubur ya dikubur karena memang kita ingin juga menghapus kalau ada hal-hal yang memang belum sempurna. Dan kami sebagai instansi pembina itu terus berupaya ya mendapatkan penyempurnaan. Dan saya juga kasih tahu teman-teman ya, bagaimanapun sebagai instansi pembina PTP ini Pusdatin pernah dapat penghargaan yang terbaik loh dari Menpan. Dan itu nggak main-main loh, artinya ya marilah kita terima dengan fair, jangan ada semangat untuk menjustifikasi. Kalau Anda menjustifikasi ya why not, kalau memang nggak bagus ya keluar aja, nggak usah masuk di sini, kan begitu. Kalau mau fair gitu. Ya, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pur.